Silakan untuk kegiatan hari ini, kajian pagi dipandu oleh Bapak Agus Barkah dari Darul Arkom Garut. Dipersilakan Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada hari ini kita bisa bersama kembali dalam kegiatan kajian keislaman GTK Berbagi. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh terimanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam semoga Allah tetap curah limpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya yang tunduk dan patuh terhadap ajarannya sampai yaumil akhir. Hadirin jamaah Jumiyah kajian keislaman GTK Berbagi, izinkan saya Agus Barkah dari Madrasah Aliyah Darul Arkom Muhammadiyah Daerah Garut memandu kegiatan ini. Dan sebelumnya saya akan menyapa dulu terlebih dahulu yang terhormat kepada Bapak Dirjen Pendi, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, STPMT, Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Profesor Dr. Muhammad Zain, MAG, juga Bapak Kasubdit Bina GTK RA, Bapak Dr. Anas Irhat Sodirin MAG, tak lupa juga Bapak Kasubdit Bina GTK NI MTS, sekaligus penanggung jawab umum program GTK Madrasah Berbagi, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, juga Bapak Kasubdit Bina GTK MA, MAK, dan Koordinator Komponen 3, Bapak Dr. Anis Maskur MAG. Juga tak lupa kepada penanggung jawab kegiatan kajian pagi, Yai Gus Litya. Alhamdulillah pada saat ini juga sudah ada di hadapan kita Bunda kita, narasumber. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dr. Anda Nursi Arsiawati. Arsirawati, baik. Arsiawati. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda telah bersama kita dalam kajian pagi hari ini. Izinkan saya Bun untuk membacakan CV Bunda dulu. Silakan. Jamaah Jumiyah, pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Bunda Dr. Anda Nursi yang panggilan kecilnya Bunda Uci. Ya, betul. Tepat tanggal lahir di Bogor, tanggal 4 Oktober 1969. Alamat beliau di Jalan Haji Abdul Ghani, RT 02 RW 02, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok 16414. Telepon beliau 081511450908. Riwayat pendidikan beliau diawali dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Jihad, selanjutnya di MTSN Cibinong, dilanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Cibinong, lalu dilanjutkan di Institut Agama Islam Syarif Hidayatullah, dan kemudian dilanjutkan di Universitas Indonesia, FISIP, jurusan Ilmu Administrasi. Dan selanjutnya riwayat pekerjaan beliau untuk Bunda Uci itu, pertama Direktur Utama PT Satria Teknik Globalis sampai sekarang, dosen STIA LAN Jakarta. Lembaga Administrasi Negara, Pak. Iya. Oke, selanjutnya Country Manager CPI Jepang. Selanjutnya Direktur CV Nursi Arsirawati sampai sekarang. Dan juga sekarang beliau diamanahi sebagai Kepala Sekolah RA Al-Jihad.
Dilanjutkan untuk riwayat kegiatan sosial beliau. Untuk saat ini sebagai Ketua Yayasan Pusat Pendidikan dan Budaya Indonesia dan Jepang, Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Jihad. Selanjutnya pengurus Muslimat NU Kota Depok. Riwayat organisasi beliau diawali dari Ketua OSIS MTS, Ketua OSIS Madrasah Aliyah, Ketua 2 SEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta, Bendahara Umum HMI Cabang Ciputat, Ketua Umum Kohati PBHMI, dan Ketua DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Subhanallah. Mudah-mudahan Bunda Uci sehat selalu. Amin. Dan diberikan kelancaran dalam kegiatan pagi ini sampai akhir. Untuk selanjutnya, hadirin rahimakumullah, kita langsung saja kepada Bunda Uci untuk langsung memaparkan kajian keislaman pada pagi ini. Silakan Bunda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus Barkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi dini hari ini kita senantiasa diberikan nikmat iman Islam dan semangat untuk belajar, dan salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya kami ingin memberikan penghormatan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani, STPMT. Yang kita hormati juga Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain, MAG. Kita hormati pula Kasubdit Bina MA dan MAK GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Anis Mashkur, MAG. Yang kita hormati pula Koordinator Komponen 3 MEQR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq, MAG. Dan paling spesial nih Pak Lutfi, penanggung jawab kajian pagi keislaman Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfillah, MAG, di Lamongan ya. Baru kita kontak-kontaknya lewat WA aja nih Pak. Dan juga tentunya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para guru, tenaga kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke nih Pak ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah ilmu, berkah rizki, dan berkah kesehatan sehingga kita semuanya bisa senantiasa membangun madrasah dengan penuh kecintaan. Saya pribadi sebenarnya banyak berkecimpung di dunia usaha ya, tetapi untuk madrasah karena memang saya lahir dan hidup dan juga kemudian banyak berkembang bersama-sama dengan keluarga dalam pengelolaan madrasah, maka kecintaan saya terhadap madrasah ini mungkin yang mengundang akhirnya saya berkesempatan untuk hadir di dalam forum yang terhormat ini. Bagi saya nih, saya sebenarnya agak takut nih, di sini banyak para profesor doktor yang sangat luar biasa pastinya, tetapi saya mencoba memberanikan diri untuk bersama-sama melakukan kajian keislaman yang bisa untuk menjadi perhatian buat kita semua. Makanya ketika saya tanyakan kepada Gus Lutfi, apa nih Gus materinya? Beliau bilang terserah aja katanya gitu kan. Saya bilang, loh kok terserah ya? Saya bilang gitu. Nah, beliau memberikan kepada saya, boleh Bu, tentang NKRI, Persatuan dan sebagainya. Namun saya memilih tema yang khusus berkaitan dengan entrepreneur karena kebetulan saya hidup dan besar dalam dunia entrepreneur. Makanya saya usulkan kepada Gus Lutfi, boleh nggak saya
membawakan temanya adalah sociopreneur, yaitu bagaimana kewirausahaan sosial yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya ataupun kegiatan kita sehari-hari dalam pengelolaan madrasah. Alhamdulillah Gus Lutfi bilang, oh monggo katanya silahkan. Jadi saya mencoba untuk membawakan atau menyampaikan materi, yaitu mengembangkan sociopreneur dalam madrasah. Itu ceritanya. Baik, mungkin saya awali bahwa dalam kaitannya dengan pembicaraan sociopreneur, sebenarnya ini disemangati oleh adanya ataupun pemahaman kita ataupun keyakinan kita terhadap ajaran agama Islam, bahwa kita semua, mungkin saya tidak bacakan ayat Al-Qur'annya, kita semua diminta untuk menjaga keluarga kita dari api neraka yang bahan bakunya yang kita sudah tahu itu sangat begitu dahsyatnya dan sangat bahayanya. Nah, kenapa saya awali dengan ajakan supaya kita menjaga keluarga kita dari api neraka ini? Nah, salah satu faktor yang membuat kita kadangkala menjadi kufur, menjadi tidak beriman, itu adalah karena kita memiliki keterbatasan di dalam bidang ekonomi. Makanya kita ada ayat Al-Qur'an bahwa bisa saja suatu kemiskinan itu akan membawa kita kepada kekufuran. Oleh karena itu, dalam ayat ini, pertama adalah kita yakini bahwa kita semua punya tanggung jawab moral kepada keluarga kita. Keluarga kita ini pengertiannya bukan saja keluarga inti, yaitu orang yang ada di rumah kita, tetapi tentunya adalah keluarga secara umum sebagai umat Islam. Itu juga menjadi perhatian kita bersama. Next. Dan selanjutnya saya juga mensitir surat Al-Quraisy, itu ada ayat 1-4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, surat dalam Al-Quraisy ini mengajarkan kepada kita semuanya sejarah daripada keturunan Rasulullah SAW, di mana mereka dalam mempertahankan keluarganya, mempertahankan bangsanya, mereka semangat berdagang yang dikembangkan. Mereka berdagang dari Sam ke Yaman, tapi semua kembali hasil-hasil mereka itu dibawa pulang ke Ka'bah sebagai rumah mereka. Sehingga di dalam kehidupan kita pun harus punya semangat yang dilakukan oleh Bani Quraisy ini, di mana mereka berusaha ke sana, ke sini, dan sebagainya, kembali kepada rumah kita, kembali kepada ketauhidan kita bahwa ini bukan hanya milik kita, tetapi juga adalah untuk diberikan kepada seluruh anggota keluarga kita, anggota masyarakat kita, sehingga kita negara kita makmur, stabilitas ekonomi yang bagus akan membuat juga hal-hal yang lain, beribadah tenang. Kan kalau misalnya kita nggak punya uang, nggak punya apa, kan ini pasti ada kewaswasan untuk melakukan segala sesuatu ataupun segala kegiatan kita. Oleh karena itu, dua surat ini itu memacu kita. Oh, kita harus menjaga keluarga besar kita. Kita harus mengikuti giroh Bani Quraisy, bagaimana dia bertahan, bagaimana dia berjuang, cari uang ke Yaman musim dingin, ke Syam di musim panas, karena memang dua kutub yang sangat jauh berbeda. Karena itu kuncinya adalah dari itu semuanya, mereka tidak hanya berdiam diri, tapi tetap semua harus melakukan kegiatan usaha, yang mana dengan kegiatan stabilitas ekonomi ini akan mampu membuat keamanan, kenyamanan di dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat Islam. Nah, tentunya kalau buat madrasah, kegiatan-kegiatan usaha seperti ini bagi kita semua para GTK ini sudah biasa melakukan pekerjaan itu sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah, kita memberikan sebanyak-banyaknya usaha untuk bisa menciptakan kesejahteraan buat kita dan keluarga kita.
Selanjutnya, karena kaitannya itu, maka secara prinsip kita semua sudah biasa melakukan kegiatan usaha. Tetapi saya ingin memperkenalkan satu kegiatan usaha yang disebut dengan sociopreneur. Atau kalau bisa dibilang juga adalah socialpreneur. Itu juga adalah yang sering disebut dalam sociopreneur. Apa itu sociopreneur? Itu merupakan gabungan kata dari sosio dan preneur, yang artinya wirausaha berwawasan sosial. Sociopreneur adalah seorang pemilik usaha dengan tujuan tak sekedar meraih keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan kemanfaatan masyarakat dan lingkungan. Nah, selama ini istilah sociopreneur kan kita mungkin orang tahunya banyak dilakukan oleh, maaf ya, kalau kita boleh jujur katakan, yang sering mengedepankan ini biasanya kelompok-kelompok dari mereka. Kelompok-kelompok gereja melalui gerakan yang pengembangan ekonomi mikro dan sebagainya. Tetapi di kita, pada prakteknya kita melakukan kegiatan tersebut, umat Islam ini melakukan kegiatan tersebut, tapi kita tidak berani menyatakan bahwa kami ini sociopreneur, kami ini wirausaha sosial. Wirausaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan, tapi kita juga melakukan kegiatan sosial. Banyak sekali itu kita lakukan. Betapa banyak para pewakaf pendidikan, betapa banyak para pengelola pendidikan yang memang didasarkan kepada keikhlasan membantu. Banyak misalnya kita melihat tentang orang tua asuh, terus kemudian beasiswa, itu semua adalah bagian-bagian dari kegiatan sociopreneur yang seringkali tidak dikelola secara manajerial yang baik, sehingga itu seolah-olah itu mah bagian dari ibadah. Itu bukan pengertian seperti itu. Karena itu mari kita konsepkan kegiatan-kegiatan sosial yang sudah sangat bagus itu menjadi bagian dari kegiatan usaha. Mungkin gitu. Ya. Untuk selanjutnya, apa sebenarnya manfaat sociopreneur itu? Sesuai dengan namanya, jadi dia wirausaha sosial, maka untuk manfaat menjadi sociopreneur ini, itu kita yang pertama, kita bisa berbisnis sambil beramal. Yaitu bagaimana kita berusaha, tapi di satu sisi kita punya tujuan yang lain. Kita juga beramal untuk membantu kesejahteraan orang lain. Yang kedua, kita lebih bertanggung jawab pada lingkungan. Nah, pada dasarnya setiap bisnis ataupun setiap usaha tujuannya kan cari keuntungan. Tetapi dalam hal sociopreneur ini, keuntungan yang kita berikan tidak hanya untuk manfaat kepada usaha kita dapat untungnya, tetapi juga seperti mengelola sekolah. Mengelola sekolah itu kita tidak mungkin tidak berharap bahwa bisa menutup semua operasional, menutup ini, menutup itu, dan memberikan kesejahteraan buat guru dan lain-lain. Tetapi di satu sisi kita juga memberikan perhatian kepada lingkungan kita. Ada anak yang nggak sekolah, bisa bergabung di sekolah kita, dan seterusnya. Manfaat yang ketiga itu adalah bagaimana kita menghasilkan kebermanfaatan lebih kepada orang lain. Artinya, di dalam bisnis sociopreneur ini, yang kita pikirin bukan hanya apa yang akan kita dapatkan. Kita berharap bahwa kita bisa menolong orang lain. Nah, itu yang kita harapkan di dalam sociopreneur itu. Selanjutnya, nah, karakteristik dari sociopreneur. Apa bedanya sociopreneur sebenarnya dengan bisnis-bisnis yang lain? Yang pertama, fokus pada misi sosial. Jadi, walaupun dia mau cari untung, walaupun dia seorang pengusaha ataupun ini, tapi intinya tetap dia memiliki sociopreneur ataupun jiwa fokus pada visi dan misi sosial yang sudah mereka pilih dari awal. Sebagai contoh, sociopreneur bisa memilih untuk fokus pada bencana alam misalnya. Bagaimana kita membantu bencana alam menjadi fundraising dan sebagainya untuk bisa membantu kepada orang yang tertimpa musibah. Bisa juga kita membuat catering sosial. Itu juga adalah kegiatan usaha pada dasarnya. Tetapi catering yang kita lakukan itu juga bisa membantu untuk korban-korban bencana dan lain-lain.
Jadi fokus bahwa misinya adalah selalu untuk kegiatan sosial. Yang kedua, dia harus memiliki skala dampak yang besar. Artinya, kalau di dalam melakukan usaha ini tadi kalau kita kasih contohnya karena tentang rawan bencana, misalnya dengan melakukan sosiopreneur ini mampu memberikan dampak keselamatan untuk daerah rawan bencana, bukan hanya pada satu daerah saja. Artinya ketika kita berbicara mungkin seperti ACT, itu aksi cepat tanggap, nah itu juga bagian dari kegiatan sosiopreneur. Karena bagaimana mereka mengelola kepentingan sosial ini untuk bisa dibantukan kepada orang yang lain. Jadi dampaknya sangat besar sekali. ACT sekarang misalnya ada pembangunan masjid yang luar biasa di mana-mana, terus kemudian juga pemberian beasiswa yang banyak, terus kemudian ada yang membantu kesehatan dan lain-lain. Karakter yang ketiga, untuk sosiopreneur itu sendiri itu harus peka dan juga inovatif dalam menciptakan cara-cara terbaik agar bisa mencapai tujuan bisnisnya. Jadi karena kita bicara kepentingan sosial, ini selalu berubah-ubah kepentingan itu, selalu beragam keinginan masyarakat, selalu meningkat keinginan daripada masyarakat, sehingga orang-orang yang berbisnis di sosiopreneur dia harus senantiasa kreatif menciptakan ide-ide yang terbaru lagi. Bicara sekarang misalnya dulu cerita tentang sistem orang tua asuh, anak asuh, itu sangat luar biasa booming. Tapi sekarang ada gengsi dari anak asuh misalnya kalau dia dianggap dibantu sama orang tua asuh, salah satunya. Nah, ini maka kemudian bagaimana caranya kita tetap bisa membantu? Mungkin kita bisa membantu sekolahnya yang kita baguskan, sekolahnya ini, tapi mereka tanpa perlu bayar dan sebagainya. Itu juga bagian daripada inovasi kita di dalam memberikan socialpreneur itu sendiri. Yang keempat, karakternya adalah harus ada memikirkan feedback apa yang akan diberikan kepada orang yang menikmati ataupun yang menjalankan bisnis ini. Misalnya, tadi kita bilang bahwa salah satunya kita misalnya memberikan bantuan biaya sekolah kepada orang-orang yang membutuhkan atau tertimpa bencana. Tapi bagaimana feedback dari bantuan yang kita berikan ini? Kira-kira merubah nggak? Merubahkah cara pandang anak itu? Merubahkah cara kebiasaan anak-anak itu untuk selalu belajar dengan baik? Terus kemudian juga mereka punya keinginan untuk juga bisa melakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Itu harus ada feedbacknya. Jadi semua harus terukur dengan baik. Nah, mengapa kita harus melakukan socialpreneur ini? Salah satunya juga diamanatkan dari surat Ar-Rum bahwa ada rezeki kita yang juga memang bukan milik kita, harus diberikan kepada orang yang lain. Sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan socialpreneur ini merangsang kita untuk bahwa kita menjalankan segala sesuatunya bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ayat yang 38-nya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi sociopreneur ini sebenarnya lebih memotivasi kita juga untuk bagaimana kita ini bisa berbuat banyak kepada orang lain. Bagaimana kita bisa berbagi, tapi dalam kemasan yang kemasan yang menguntungkan buat semua pihak. Itu harapan yang dilakukan oleh sociopreneur. Nah, bagaimana madrasah ataupun pesantren ya yang selama ini merupakan bagian dari gerakan GTK itu menjadi model sociopreneur. Ya, banyak program-program yang bisa dijadikan pola untuk bisa mengembangkan kegiatan sociopreneur di dalam kegiatan madrasah yang kita lakukan. Yang pertama misalnya ini hanya contoh-contoh saja ya, bagaimana kita mengembangkan program orang tua asuh dan anak asuh. Bagi sekolah-sekolah yang notabene-nya menengah ke bawah, pasti banyak anak-anak kita yang punya keterbatasan di dalam mengikuti pendidikan. Maka pihak sekolah di sini bisa mengelola para muzaki-muzaki yang mungkin bisa ditawarkan kepada para yang memiliki kelebihan dana atau kelebihan uang untuk menjadi orang tua asuh kepada anak asuh kita.
pola ini sangat efektif sebenarnya untuk dilakukan bagi sekolah-sekolah yang memang masih membutuhkan dukungan. Ketimbang misalnya kalau kita mengharapkan bantuan dari kelembagaan dan sebagainya, kan itu juga sangat sulit ataupun sangat terbatas. Nah, sehingga bagaimana membuat partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalam pengelolaan anak-anak yang kurang mampu kah, atau yang membutuh perhatian khusus. Banyak anak-anak cerdas tapi dia misalnya terbatas, dia tidak bisa mengikuti bimbel, dia tidak bisa beli buku-buku yang bagus. Nah, kalau ada kita sekolah, pihak sekolah atau madrasah mempertemukan antara orang yang ingin memberikan tapi dia tidak tahu harus memberikan kemana, ini bisa dilakukan dengan model orang tua asuh dan anak asuh di tingkat madrasah atau di pesantren. Yang kedua, pengelolaan wakaf, zakat, infak, dan sodaqoh. Kita memang sudah punya lembaga secara kelembagaan, yaitu basis ya, yang selama ini mengelola. Tetapi kadangkala pengelolaan ini tentang wakaf, zakat, infak, sodaqoh ini terputus hanya sampai diberikan, hanya sekedar bantuan satu kali. Tetapi bagaimana sekarang wakaf, zakat, infak, sodaqoh ini dikelola, dimanage secara luar biasa, transparannya dan sebagainya, sehingga orang akan dengan sukarela untuk bisa memberikan wakafnya, zakatnya, infaknya, dan sodakohnya. Nah, ini hanya sekedar menunjukkan kepada kita bahwa banyak orang-orang yang mau berbuat sosial, tapi dia tidak tahu lembaganya. Makanya dia harus punya lembaga yang memberikan kenyamanan, kepercayaan untuk mereka dikelola harta-harta mereka dalam wakaf, dalam zakat, dan infak, sedekah. Dan ini madrasah ataupun pesantren sudah banyak melakukan, tetapi seringkali itu terputus hanya pada satu titik, tidak berkesinambungan untuk secara keseluruhan. Nah, ketika berbicara bisnis itu tidak bisa sekali setahun sudah, tetapi harus bagaimana pertanggungjawaban secara kontinu untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, selanjutnya adalah bisa juga kita lakukan perdagangan kebutuhan sekolah dan pesantren dari UMKM sekitar. Nah, ini juga bagian dari kegiatan sosial. Nah, sehingga kalau kita lihat memang untuk di beberapa madrasah-madrasah ini banyak sekali para pedagang-pedagang kecil dan sebagainya, itu kan ada kesempatan yang bisa dikelola bersama-sama dengan masyarakat. Begitu juga dalam manajemen kantin. Karena saya lihat saya perhatikan betapa kebutuhan akan jajanan yang sehat, jajanan yang bersih, ini seringkali sekolah atau madrasah tidak secara khusus memberikan perhatian. Dia persilakan sepenuhnya kepada pedagang, terserah mau dagang apa, mau bersih, mau kotor, dan sebagainya. Nah, ini banyak yang tidak terkelola secara profesional. Padahal itu adalah omset yang luar biasa. Bayangkan kalau misalnya satu madrasah rata-rata misalnya punya murid 100, itu anak-anak minimal 10.000 setiap hari mereka jajan. Nah, 10.000 ini berarti kan ada putaran uang yang cukup besar di dalam hanya jajanan saja. Itu mungkin sebagian kecil daripada masyarakat. Kalau muridnya ribuan, berapa banyak kantin madrasah yang bisa hidup dan bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat sekitarnya. Jangan sampai ada lingkungan kita, kantin madrasahnya itu kotor, kumuh, dan sebagainya, karena pedagangnya tidak dikelola dengan baik. Dan ini madrasah memungkinkan untuk bisa menjadi bapak angkatnya di dalam mengelola usaha tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa juga membuka bimbel, kelompok pengajian untuk praktek belajar anak-anak. Sekarang betapa banyak misalnya lembaga-lembaga bimbingan belajar, ya boleh saya sebut misalnya yang branded gitu ya, seperti Ganesha, terus kemudian banyak lainnya lah, yang itu mereka bisa kelola secara profesional dan akhirnya orang mau bayar mahal. Kayak Ruang Guru saja contoh yang paling sederhana, itu kan sebenarnya bagian dari kegiatan bisnis sosial juga. Ruang Guru berapa banyak yang harus dibayar? Rata-rata misalnya satu paket ada yang 5 juta dan sebagainya. Kenapa ketika kita guru-guru agama, guru-guru madrasah yang mengajar mengaji, mengajar baca Al-Quran, dinilainya hanya dengan seikhlasnya, ya kan? Kadang-kadang tidak mau bahkan mengambil dana, sehingga akhirnya guru ngaji itu tidak punya pride untuk bangga sebagai guru ngaji. Dan ini kalau dikelola secara baik, nah sekarang mungkin ada
Kalau di pendidikan kita kan memang ada TP, ada sekolah madrasah diniyah dan lain-lain. Tetapi kenapa kita tidak buat satu kelompok ataupun satu kajian usaha yang bisa dikembangkan untuk bisa mengembangkan sekolah kita ini untuk bisa lebih banyak manfaat lagi dan juga bermanfaat kepada kita. Sekarang betapa menjamurnya rumah-rumah tahfiz itu kan sebenarnya adalah harusnya buat kita para Kemendag, terutama yang kita mengelola sekolah di madrasah, berarti kan ada kekurangan ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Rumah-rumah tahfiz dan sebagainya dengan guru yang tidak murah, saya kira banyak yang karena saya perhatikan di tempat saya saja misalnya untuk tahfiz itu luar biasa orang antusiasnya, tapi ternyata bayarnya cuma 50.000, ya kan, 100.000, bahkan ada serelanya. Nah ini kalau ini kita kelola secara profesional seperti halnya bimbel-bimbel yang lain, ruang guru seperti tadi saya sebutkan, ini pasti akan sangat menjanjikan buat madrasah. Apalagi kalau misalnya guru-guru madrasahnya yang di sekolah tersebut yang menawarkan, orang tua pasti akan lebih percaya kalau diajarkan sama gurunya. Saya kira ini contoh juga yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Begitu juga menjadi event organizer. Ya, event organizer di dalam kegiatan madrasah ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kita menyelenggarakan maulid, ketika maulidan ada konsumsi, ada tenda, ada sound system, bahkan ada pengisi acara. Ini juga kegiatan yang sering kita lakukan bersama-sama, tetapi kita menganggap itu pakai kepanitiaan aja. Padahal itu kalau diorganize itu bisa juga menjadi satu kekuatan ekonomi yang luar biasa, lebih efisien karena yang ngerjainnya itu juga secara khusus. Nah, saya kira itu pengantar dari saya terhadap materi yang saya ini kan. Pada dasarnya kita semua madrasah-madrasah sangat memungkinkan untuk seluruh masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi sosiopreneur ini bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan bersama-sama. Saya kira nih Pak moderator kita ini dari Muhammadiyah, saya kira banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan secara kegiatan ekonomi, tetapi pada prinsipnya malu kita mengatakan bahwa ini adalah bagian dari bisnis yang dilakukan oleh sekolah, oleh madrasah atau oleh kelompok masyarakat keagamaan seperti itu. Ya, misalnya saya melihat misalnya betapa misalnya Bunga Kamboja itu mengelola kematian seseorang ya, dari memandikan jenazah, mengantarkan ke pemakaman dan sebagainya. Mahal loh itu bayarnya. Nah, kenapa kita tidak berani gitu mengungkapkan hal-hal seperti itu menjadi bagian dari kegiatan entrepreneur kita? Maaf, misalnya lagi sekarang ya, banyak para orang ya kelompok-kelompok menengah, dia ingin tahlilan, dia ingin yasinan, dia ingin marhaban misalnya begitu, mengundang orang untuk dibacakan dan sebagainya, dan mereka juga mau mengeluarkan dana. Itu kalau itu dijadikan celah bisnis yang luar biasa, saya kira itu jadi kesempatan yang sangat baik. Baik, saya akhiri untuk pengantar dari saya dengan membacakan kesimpulan bahwa saya sangat ingin bahwa kisah perjuangan Bani Quraisy harus kita jadikan pelajaran dan pedoman yang berharga. Bagaimana etos kerja, cara kerja, semangat bergotong royong yang mereka lakukan di dalam menjaga bangsa dan keluarganya dari kelaparan dan ketakutan dilakukan dengan meningkatkan stabilitas perekonomian. Mereka, kita tahu ya, melakukan perdagangan musim panas, mereka pergi ke Yaman. Musim dingin, mereka pergi ke Syam. Karena itu adalah dua kutub yang sangat bertolak belakang. Namun ketika mereka sudah selesai, mereka kembali ke kampungnya, ke Ka'bah yang merupakan simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sosiopreneur merupakan salah satu pilihan dalam melakukan kegiatan usaha yang mampu membangkitkan, melibatkan partisipasi dan solidaritas masyarakat, di mana tujuan usaha itu mencari keuntungan, tapi tetap memiliki jiwa sosial. Sehingga sebagai usaha, sosiopreneur ini tetap harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen usaha yang terukur dan akuntabel,
serta profesional. Jadi ada pertanggungjawaban, ada yang ngelola, ada tulisan. Apa-apa kan kita ini salah satu kelemahan umat Islam, saya kira dalam usaha itu ataupun dalam kegiatan mengelola apapun, kita sering lalai di dalam mencatat. Nah, ketika berbicara bisnis, nggak ada sesuatu yang nggak kecatat, sedikit pun harus semuanya tercatat. Yang terakhir adalah bahwa sosiopreneur itu bisa kita kembangkan sebagai guru dan tenaga pendidikan yang bernaung dalam Kementerian Agama, yaitu misalnya tadi saya bilang ya, bagaimana mengelola manajemen kematian mulai dari pengadaan tanah makam, pengelolaan jenazah, tahlilannya. Nah, itu bisa kita kelola sebagai bagian daripada kegiatan sosiopreneur, serta banyak-banyak yang lainnya, misalnya perdagangan di majelis taklim. Terus kemudian sekarang majelis taklim yang saya ketahui itu banyak sekali beli-beli, terus kemudian Lazada, Tokopedia masuk untuk bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu juga ada bimbingan pendidikan Islam dan lain-lain. Nah, saya kira mudah-mudahan ini memotivasi kita semuanya bahwa keseimbangan dan terutama stabilitas ekonomi ini akan memperkuat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan kami selalu menekankan dalam diri saya, terutama dalam usaha, bagaimana sebenarnya kita banyak tergelitik dengan urusan-urusan kemasyarakat umat Islam yang begitu banyak, tapi kita pengelolaannya kok malah orang-orang lain, orang-orang sono gitu. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa merangsang kita bahwa kita dalam mengembangkan sekolah kita, dalam mengembangkan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Kementerian Agama ini, banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan. Kita bisa beramal, tapi kita tetap mencari usaha. Demikian Pak Agus Barkah sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan tidak kepanjangan ya. Waduh, kepanjangan ya. Mudah-mudahan bisa ada kesempatan untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Bunda Uci yang telah memberikan paparan mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan sosiopreneur di madrasah kita masing-masing. Alhamdulillah Bunda, kalau tidak salah kita pernah dulu madrasah pesantren pernah mendapat ini ya, pengembangan madrasah yang dari OJK, Bank Wakaf Mikro tidak salah. Nah, jadi punya Bank Wakaf Mikro untuk saat ini, termasuk di madrasah kami, itu jadi pengembangan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sehingga para penjual kecil seperti ya kayak cimol, pedagang bakso tahu, itu bisa kita bantu untuk meningkatkan kewirausahaannya. Dan itu memang sangat bermanfaat ketika sosiopreneur kita berdayakan di madrasah kita. Oke Bunda, di sini ada kita langsung tanya jawab Bun ya. Siap. Oke, di sini ada Mang Amsi nih, sahabat saya dari Cianjur nih. Assalamualaikum Mang Amsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus, Bunda Uci, salam kenal. Alhamdulillah. Silakan Mang Amsi, langsung saja nih ada Bunda Uci nih untuk memberikan beberapa informasi atau pertanyaan kepada Bunda. Silakan Mang Amsi. Oke, syukran jazilan Ustaz Agus. Pertama, salam hormat buat Bunda Uci. Saya Mang Amsi. Mang Amsi itu nama panggilan Bu, sebenarnya nama saya Asep M. Saiful Islam tapi disingkat. Jadi ada beberapa kesamaan hal dengan Bunda Uci ini, terutama terkait dengan pengembangan lembaga keislaman khususnya madrasah ya, terutama terkait sosiopreneur gitu. Karena pertama tadi saya nyimak dari awal sampai akhir Bu. Terima kasih atas insight-nya. Kami pun sedang berusaha untuk seperti itu, dan terkait dengan sosiopreneur juga kita membuat semacam fundraising dan yang lainnya, atau juga kita membuat semacam endowment fund ya, atau dana abadi yang sebenarnya digalangi dari guru-guru yang peduli saja dengan siswa, dengan lingkungan sekolah gitu. Karena kan memang kita belum bisa menggerakkan semuanya karena mungkin ada berbagai keterbatasan dan yang lainnya. Terima kasih juga nih Bunda Uci ini yakin usaha sampai ya. Amin.
Sama-sama, saya dari juniornya, Bu. Oh gitu ya, alhamdulillah. Tapi saya dari Bandung ya. Saya tinggal di Cianjur, kuliah di Bandung, tapi pernah juga ikut sekolah di Ciputat, Bu. Oh gitu, alhamdulillah. Dan kita sama-sama letter F ya, jadi tiasa nyari Sunda. Tapi takut ada yang takut ada yang mengkritik ya, nggak boleh ngomong Sunda kan. Saya orang Depok Pak, jadi nggak bisa ngomong Sunda saya. Tapi perbatasan lah, Sarang Bogor mah bisa gitu ya. Oke, pertanyaannya mungkin dari saya sederhana aja, Bu. Bagaimana sih cara menanamkan mindset bahwa kita sebagai guru itu selain sebagai pendidik dan pengajar, kita juga ya harus memiliki kepedulian sosial, ya, kepekaan sosial terhadap masyarakat sekitar. Tentunya kalau kita tidak bisa dengan finansial, ya misalnya dengan ide gitu, dengan gerakan ya, itu yang mungkin bisa kita lakukan karena kita kan salah satu agen perubahan juga gitu. Dan sekarang mudahnya di zaman digital ini kita bisa melakukan fundraising atau apapun itu bisa lintas batas gitu. Bisa lintas batas. Sebenarnya saya pernah menggagas beberapa tahun yang lalu itu dengan gerakan Rehab Majlis, rehabmajlis.info. Sampai kita buatkan websitenya. Dulu sih awalnya itu untuk merehab majlis yang di dekat rumah saya gitu ya. Tapi kesininya karena majlisnya sudah selesai, alhamdulillah dengan bantuan dari para donatur gitu dalam beberapa bulan, sampai berapa tahun itu berjalan, dan alhamdulillah sampai terwujud ya majlis tersebut karena pernah roboh di beberapa tahun yang sebelumnya. Kita kan nih udah beres nih, mau apa lagi kan gitu, tapi website-nya masih ada gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti Ustaz-Ustaznya boleh cek rehabmajlis.info. Itu masih ada sampai hari ini website-nya. Akhirnya kita ekspansi gitu, katakanlah ekspansi ya. Kita udah selesai nih, kita kan udah selesai aja, kita keluar nih. Jadi kita suka ada teman-teman ada yang mau dibantu nggak gitu, mau dibantu apa, misalnya kita ada taman baca kah, atau misalnya pondok Quran, dan itu bisa menasional, bukan hanya ada saya di kampung ya, di Cianjur Selatan misalnya, tapi kita juga bisa membantu yang di Majalengka kah, di Padang kah, di mana juga bisa gitu. Nah itulah mungkin yang bisa kita buat di masa sekarang karena kita tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi digital itu bisa menjadi blessing atau menjadi berkah buat kita sendiri supaya melebarkan kebermanfaatan. Mungkin itu Bunda Uci, terima kasih Kak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Amsi. Oke, Bunda bisa langsung ditanggapi saja Bun ya. Oke, boleh. Baik. Sebenarnya nih apa yang disampaikan Ustadz Amsi ini bukan malah mempertanyakan nih, ini malah memberikan contoh-contoh nyata bahwa apa yang ini sudah dilakukan gitu kan, sudah dilakukan dan ternyata berhasil beliau sampai udah punya rehab majlis dan seterusnya itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya itu kita udah lakukan nih, sociopreneur ini udah biasa kita lakukan. Cuma kita malu-malu kucing nggak mengatakan bahwa ini bisnis loh gitu. Nah ini tinggal kita wujud aja keberanian kita untuk hal itu. Nah kalau bagaimana kita merubah mindset, saya merasakan dan berpengalaman dari diri saya sendiri khususnya. Kita itu akan dengan sukarela melakukan sesuatu, mewakafkan, memberikan bantuan, manakala kita lihat bukti nyatanya ada. Jadi yang paling penting tadi adalah bagaimana kita membuktikan akuntabilitas dari apa yang kita sumbangkan, apa yang kita kelola itu betul-betul terwujud. Kalau itu ada, menarik orang tuh gampang, kita ngomongnya ini alhamdulillah nih, dulu sebelumnya begini, sekarang jadi begini, itu otomatis ada keyakinan, oh iya benar, berarti kalau sama kita nyumbang ke situ, di situ mah ada hasilnya begitu kan. Nah atau misalnya saya terbiasa memiliki anak asuh. Saya dari zaman gadis saya sudah selalu menjadi anak asuh dan saya jadikan sampai sarjana. Ketika mereka selesai, saya coba mereka kerja, ternyata mereka berhasil. Itu ada kebanggaan ketika walaupun kita cuma di sekitar, alhamdulillah Bu Haji, berkat bantuan Bu Haji, alhamdulillah saya sekarang sudah selesai kuliahnya, saya sudah ini. Walaupun kasar kata dibuang rengginang satu toples, itu adalah kebanggaan buat kita. Kita nggak menganggap bahwa, ayo dong kamu balikin duitnya. Paling kita katakan, kalau kamu sudah punya rezeki lagi nak, kamu juga coba dong ajak saudara kamu yang lain. Barangkali masih ada saudara kamu yang membutuhkan. Kalau ibu mah udah senang kamu jadi juga. Itu kan akhirnya omongan kayak begitu aja itu udah. Mungkin kalau buat saya juga termasuk orang, aduh ser banget ya itu ibu ngomongnya cuma begitu doang. Nah itu ada hal-hal yang menurut saya karena kita memberikan bukti, karena kita
memberikan transparansi, karena kita memberikan ini, maka itu akhirnya menjadi semangat. Jadi bagaimana membangun mindset? Lakukan secara profesional, laporannya tuh jangan terlambat, ya, tepat waktu, pergerakannya dari hari ke hari terus disampaikan, itu insya Allah akan menambah mindset daripada guru-guru yang lain ataupun dari para dermawan-dermawan lainnya dalam mengembangkan sosiopreneur kita. Begitu Mas Amsi. Salam. Syukran Bunda. Ya. Bunda, alhamdulillah nih ada satu lagi Bun. Oke. Ustadz Syarif dari Sleman. Silakan Ustadz Syarif. Belum ada suaranya Pak, masih unmute ya, belum di unmute. Kang Al, unmute. Oke. Dengar suara saya ya Pak ya. Oke, baik. Baik, boleh di spotlight? Saya mau boleh siap. Ya. Selamat pagi, selamat kenal Bu Nursi. Pagi Pak. Saya udah nggak kaget kalau orang Depok membicarakan social entrepreneurship karena memang gudangnya sana di Depok itu. Ya, lembaga kawasan filantropi Indonesia itu kebanyakan di Depok yang yang membuat Badan Wakaf Indonesia dan sebagainya itu semua bermula dari sana. Adik-adik saya juga sekarang ada di sekolah relawan Bu, ada di sekolah relawan di sana. Bagian itu juga saya paham dari situ. Nah, dan alhamdulillah saya 8 tahun Ibu saya juga di filantropi Bu. Saya di lembaga zakat dulu di PLN Gambir ya. Di 2011 sampai 2019. Jadi sangat familiar kalau Ibu orang Depok bicara kayak gitu itu sudah bukan selalu yang asing Pak Agus Barkah kalau orang Depok bicara karena memang sana banyak banget di Depok persaingan social entrepreneur itu banget. Nah, cuman kadang ada kendala seperti ini Bu, antara membisniskan sebuah ibadah. Nah, ini kan seolah-olah kalau ada mindset yang mengatakan bahwa kita itu sedang membisnis. Wah, sinyal kayaknya ya Pak. Kemungkinan pemikiran itu ada. Nah, bagaimana kita muncul seperti itu dengan kita nggak munafik, kita itu juga butuh loh, kita juga butuh untuk operasional. Saya seringkali menangani zakat itu gitu Bu. Jalan sendiri, ada orang yang berkeringat di sana. Makanya ada hak amil di sana. Hak amil di sana itu kadang bertengkar pemikiran di dalam hati. Ini sosial apa bisnis, sosial apa bisnis. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang tahu agama dan butuh juga ekonomi menyeimbangkan itu? Nah, karena mungkin Ibu bisa memberikan solusi dari. Oke, salam kenal Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syarif, Sultan Kasiron. Silakan Bunda, langsung saya ditanggapi. Baik. Nah, bagaimana kita memisahkan bahwa ini bisnis atau ini kegiatan sosial terhadap satu kegiatan yang memang tidak bisa dipisahkan antara sosial dan bisnis? Itu jawabannya adalah segala sesuatu itu sangat tergantung pada akad awalnya, ijab kabulnya. Nah, jadi ketika kita menyusun suatu kegiatan sosial atau apapun namanya, kita selalu diawali dengan disinilah pentingnya yang namanya manajemen. Di dalam ini adalah ada perencanaannya Pak. Ada perencanaannya yang ini disepakati oleh seluruh pihak. Nah, misalnya amilinnya tuh dapat berapa? Kan itu ada komitmen, ada konsensus. Nah, ini sekarang kita banyak orang karena ini kegiatan sosial ada aku mau ditulis hamba Allah aja deh, nggak mau terbuka. Nah, itu kemudian ambilnya ada sedikit feeling cheating gitu ya. Nggak ketahuan ini, udah aja kita. Nah, itu kan kembali kepada diri masing-masing pengelola. Jadi utamakan memang mengelola ini adalah membersihkan diri kita dari niat jahat itu atau niat kita untuk memanfaatkan kebaikan orang lain. Tetapi ketika membiayai operasional, kita membiayai transportasi dan sebagainya, itu harus transparan. Dan juga jangan sampai biayanya lebih besar daripada kegiatannya. Nah, jadi ada prosentase secara terbuka yang diungkapkan dari awal bahwa misalnya gini, dalam pengelolaan ini, misalnya untuk organisasi, untuk manajemen ini hanya sebatas 10%. Ya kita harus disiplin dengan 10% itu. Tapi ternyata ini udah nggak ada tambahan-tambahan lagi. Ya berarti itu hanya segitu hak kita. Jadi itu harus dipatuhi. Dan itu harus transparan. Sehingga nanti orang tahu, oh kita cuma segitu loh. Kalau lebih dari itu kita nggak bisa. Bahkan kalau kita mengumpulkannya nih, organisasinya kita misalnya memang berasal dari
teman-teman sesama pengusaha gitu. Ah udahlah kalau gitu kita mah uang operasional nggak usah dikasih deh, biar aja diberikan kepada yang bersangkutan atau ini. Tapi kalau ketika manakala saya misalnya menggunakan pegawai untuk mengambil, mengantar dan sebagainya, ini kan perlu dibayar. Kitanya mungkin nggak dibayar selalu pengelola. Nah itu tetap harus dialokasikan dan itu sangat transparan dan nilainya tidak lebih besar dari kegiatan itu sendiri gitu. Nah ini banyak ambilin, mohon maaf nih, ambilin kita nih kurang amanah dalam hal seperti itu sehingga akhirnya operasional lebih besar daripada yang dilakukan. Bahkan saya lihat seringkali ya, masjid tuh hobi sekali tuh mengumumkan saldo masjid sekian, tapi di lingkungan masyarakat masih ada yang kurang. Nah, amilinnya malah mengambilnya lebih besar. Marbotnya masjidnya dikasih cuma 500.000, sejuta, itu kan tidak seimbang. Nah, itu semuanya harus dilakukan perencanaan, Pak. Jadi kalau dalam bisnis, itu segala sesuatu diukur dalam tahun anggaran 1 tahun. Jadi harus kita sudah forecast nih, kita rencananya setahun dapatnya dari mana, keluarnya bagaimana, seimbang atau tidak. Jangan sampai kemakan pokoknya. Nanti ibadah orang jadi hilang gara-gara kita memakan pokok daripada sedekah ataupun daripada bantuan itu untuk kegiatan manajemen. Jadi prinsipnya perencanaan, Pak. Perencanaan, kesepakatan atas rencana yang diberikan, dan itu yang kita lakukan. Demikian, ya, Pak, dari Sleman. Saya boleh nanggapi sedikit ya, nanggapi sebentar. Mumpung penanya belum ada ya Pak Agus ya. Kenapa saya nanya begitu Pak? Karena fenomena yang di lapangan seperti itu Bu. Saya kemarin dari tahun itu sering kerjasama dengan misalnya ya lasnas yang lain gitu ya. Itu mereka mengambil operasional itu lebih dari yang seharusnya. Biasanya kalau amil itu kan 12% karena 1/8 dari 8 itu. Nah, jadi ketika zakat dari PLN masuk ke kita itu sudah dapat 1/8 untuk amil. Tapi ketika kerjasama lagi di sana ngambil operasional lagi. Nah, ini yang sering terjadi di rumah zakat, terus yang lain itu kita sering seperti itu, Bu. Jadi makanya kemarin saya nanya itu karena perang batin mana yang bisnis, mana yang ibadah, mana yang gitu aja. Mungkin itu tanggapan saya. Makasih. Terima kasih. Jadi konsisten Pak, karena ini kita amanat yang kita kelola, ya kita perlakukan prinsip-prinsip manajemen, ada evaluasinya, ada laporannya dan sebagainya, begitu Pak. Oke, makasih. Makasih Pak Asbara. Ya, betul kasih lagi, Mas Arif. Oke. Bunda, sehubungan dengan waktu nih, Bun. Iya, nih udah pada mau kerja ya semuanya ya. Tapi sebelumnya silakan Bunda untuk ada closing statement sebelum diakhiri kegiatan ini. Mangga Bunda. Baik, saya sangat menyambut luar biasa ya kajian seperti ini. Mungkin meskipun masih belum merangsang banyak guru, meskipun guru ini kan mungkin jutaan kali ya. Tapi baru beberapa yang bisa hadir. Saya kira ini harus dilakukan ikhtiar terus-menerus dari pengelola, karena ini kajian sangat luar biasa baik. Dan juga kita mulailah mungkin dari kelompok yang kecil-kecil terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkan satu sociopreneur di GTK ya, untuk bisa mengawali bukti bahwa ini kita bisa kelola. Mungkin itu saja penutup dari saya, Pak. Terima kasih Bunda Uci. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan pada pagi ini. Bapak Ibu, jemaah Jumiah pada kajian pagi hari ini, alhamdulillah rangkaian acara kegiatan dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sekali lagi terima kasih banyak pada Bunda Uci. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan pada Bunda, selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa lagi ketemu lagi pada kegiatan berikutnya. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah, untuk mengakhiri kegiatan kajian GTK pagi ini, marilah kita bersama-sama untuk menutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya, Bunda. Terima kasih. Nuhun pisan. Kang Al, terima kasih.